Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Afriona, NIM 170291187, di mana di sini saya akan menceritakan seorang sejarah matematikawan dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Nurul Afifah Rusyida, SCD dan MD. Selanjutnya, kita akan membahas seorang ahli matematika yang berasal dari Swiss, yaitu Bapak Jacob Bernoulli, di mana beginilah sosok beliau dahulunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang biografi beliau, lalu kehidupan pribadi beliau bagaimana, dan kehidupan awal beliau bagaimana, karya beliau, dan keteladanannya. Lalu yang pertama kita akan membahas tentang biografi dari Jacob Bernoulli. Jacob biasa juga dikenal dengan James atau Jacques, di mana beliau lahir di Basel, Swiss pada tanggal 6 Januari 1655 dan beliau wafat di Basel pada tanggal 16 Agustus 1705, di mana nama ayah beliau adalah Nicolas Bernoulli, dan sosok ayah beliau itu adalah seorang anggota dewan kota dan juga seorang hakim, dan ayah beliau juga punya bisnis rempah-rempah yang sukses. Sedangkan nama ibunya yaitu Margareta Schonauer, dan ibu beliau ini adalah berasal dari keluarga bankir, dan ibunya juga anggota dewan yang berpengaruh. Sedangkan alma mater dan bidangnya, nah saya juga punya cerita tentang jurusan atau pelajaran yang dipelajari Jacob ketika di perguruan tinggi. Dia belajar teologi dan filsafat demi menuruti kehendak orang tuanya, tapi beliau sebenarnya lebih tertarik pada MTK dan astronomi. Jadi Jacob ini diam-diam belajar matematika dan mekanika juga, astronomi juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan awal Jacob Bernoulli, di mana pada tahun 1671 Jacob lulus dari Universitas Basel dengan gelar master dalam bidang filsafat, dan pada tahun 1676 Jacob juga menerima lisensi di bidang teologi, di mana bidang teologi ini adalah bidang yang membahas tentang masalah keagamaan. Dan pada tahun 1679 Jacob pindah ke Perancis, dan Jacob juga belajar selama 2 tahun di bawah pengikut René Descartes, di mana René Descartes ini adalah seorang filsuf yang terkenal dan seorang ahli matematika, dan juga beliau adalah seorang ilmuwan. Dan pada tahun 1681 Jacob pindah ke Belanda. Mereka belajar dengan Johannes Wood, di mana Johannes Wood ini dikenal dengan seorang matematika terkenal yang dikenal dengan hukum Wood, di mana kemudian pada tahun yang sama Jacob ini juga pindah ke Inggris dan belajar dengan Robert William Boyle dan Robert Hooke. Dan pada tahun 1682 Jacob juga mulai mengerjakan seri infinite, dan dia juga menghasilkan teori tentang komet, tapi kemudian teori itu ternyata tidak benar. Lalu kita akan membahas tentang kehidupan pribadi dan warisan Jacob, di mana Jacob pada tahun 1684 dia mempunyai pasangan hidup yang bernama Judith Stupanus, dengan dikaruniai anak seorang putra dan seorang putri. Tetapi pada tahun 1697 terjadi pertikaian antara Jacob dengan adiknya yaitu Johann Bernoulli. Meskipun pada awalnya mereka berkolaborasi tentang masalah matematika selama bertahun-tahun, tetapi pada tahun ini terjadi persaingan yang secara terbuka dan saling menyerang antar mereka. Tetapi pada tahun ini hubungan antara mereka tidak begitu pahit, sehingga mereka tidak lagi berbicara satu sama lainnya. Dan pada tahun 1705 Jacob meninggal dunia, dan dia menginginkan di batu nisannya ada tulisan spiral logaritmik, dan motonya Eadem Muta Resurgo, di mana saya mendapatkan arti bahwa
Eadem mutata resurgo itu artinya meskipun berubah dia akan bangkit lagi untuk sama gitu. Dan selanjutnya beginilah bentuk batu nisan dari Jacob Bernoulli di Basel, di mana dia batu nisan ini merupakan simbol baik dari dia menginginkan batu nisan ini dapat digunakan sebagai simbol baik ketabahan dan keteguhan dalam kesulitan, yang setelah semuanya berubah, bahkan setelah kematiannya dia akan kembalikan ke diri yang tepat dan sebenar. Tetapi pada batu nisannya ternyata dibuat adalah spiral Archimedes, bukan spiral logaritmik yang diinginkannya. Dan saya mendapatkan juga arti dari terjemahan prasasti yang ada pada batu nisan Jacob, yaitu Jacob Bernoulli, ahli matematika yang tiada banding, profesor di Universitas Basel selama lebih dari 18 tahun. Dia adalah anggota Akademi Kerajaan Paris dan Berlin yang terkenal dengan tulisannya. Beliau meninggal karena penyakit kronisnya dan menyerah pada tahun 1795 pada tanggal 16 Agustus pada usianya 50 tahun 7 bulan dengan istrinya yaitu Judith Spandus selama 20 tahun, dan kedua anaknya telah membangun sebuah monumen untuk suami dan ayah yang sangat mereka cintai. Lalu karir dari Jacob Bernoulli ini pada tahun 1683 Jacob kembali ke Swiss dan dia menerima posisi di Universitas Basel dan beliau juga mengajar mekanik dan ia juga mulai mempelajari penemuan baru di bidang matematika. Dan pada yang sama ketika mempelajari masalah tentang bunga majemuk, ia juga menemukan konstantan matematika E. Ini mungkin penemuan besar pertamanya yang membuatnya terkenal. Dan pada suatu saat, adiknya Johann Bernoulli memasuki Universitas Basel untuk belajar kedokteran, tapi segera mulai belajar matematika dengan Jacob. Selanjutnya keduanya mulai mempelajari publikasi von Stierhaus serta kalkulus diferensial yang disajikan oleh Leibniz. Lalu pada tahun 1685, Jacob melanjutkan penelitiannya sendiri dan menerbitkan karyanya tentang persamaan logika dan aljabar dalam bentuk pamflet. Dan pada tahun yang sama juga, ia juga menerbitkan makalahnya. Lalu pada tahun 1687, Jacob Bernoulli diangkat sebagai profesor matematika di Universitas Basel. Posisi ini yang dia pegang sampai kematiannya, di mana pada tahun yang sama ia juga menerbitkan makalah tentang geometri, di mana geometri ini membagi segitiga menjadi 4 bagian yang sama dengan 2 garis tegak lurus. Lalu pada tahun 1689, Jacob menetapkan bahwa jika suatu percobaan diulangi dalam jumlah besar kali, maka frekuensi relatif yang terjadi dengan suatu peristiwa sama dengan probabilitas peristiwa tersebut. Selanjutnya pada tahun 1690, Bernoulli menerbitkan makalah penting lainnya yang menjadi tonggak penting untuk dalam sejarah kalkulus. Dan dalam tulisan ini ia juga pertama kalinya menggunakan istilah integral dengan makna integrasi. Dalam makalah yang sama, ia juga menunjukkan bahwa masalah menentukan itorones atau kurva penurunan konstan sama dengan menyelesaikan persamaan diferensial non-linear order pertama. Selanjutnya, pada sekitaran tahun 1692, ia juga menyelidiki masalah kurva kaustik dan dia bekerja terutama pada parabola, spiral logaritmik, dan efisioloklid. Dan selanjutnya pada tahun 1694 ia pertama kali menemukan teori Leibniz-Bernoulli, dan pada tahun 1609 ia mengerjakan masalah jembatan gantung menggunakan teori Leibniz-Bernoulli tersebut. Dan sepanjang hidupnya ia juga terus mengerjakan seri infinite dan menerbitkan beberapa makalah tentang itu. Dan pada terakhir kalinya dia menerbitkan sebuah koran pada setahun sebelum kematiannya pada tahun 1704. Lalu karya dari Jacob Bernoulli ini pada tahun 1682 dia menerbitkan sebuah karya yaitu Journalen Novi Systematic Comcometarum, dalam latinnya
Dan pada tahun 1683 De Gravitas Aetheris, dan pada tahun 1713 beliau menerbitkan karya Arconjectendi Opus Autunum. Dan selanjutnya beginilah bentuk karya dari Jacob Bernoulli yang Ars Conjectendi Conamen Novi Systematic Commentarum De Graphit Aetheris. Lalu karya pentingnya dari Jacob Bernoulli ini yang pertama, pada tahun 1645 dia menerbitkan sebuah pamflet tentang persamaan logika dan aljabar, dan pada 1687 dia menerbitkan dalam bidang geometri, dan pada tahun 1689 dia juga menerbitkan deret sehingga sigma 1/n yang menyimpang dan membuktikan deret harmonik dan juga deret harmonik adalah deret divergen. Dan pada tahun 1990 dia juga memecahkan persamaan diferensial nonlinear orde pertama, dan juga dia tidak dapat menemukan bentuk tertutup untuk sigma 1/n kuadrat. Dan pada tahun 1991 dia juga menerbitkan kurva yang berbentuk rantai di antara dua ekstremitasnya dan diterapkan dalam pembangunan jembatan gantung. Dan pada tahun 1696 dia juga dapat memecahkan persamaan diferensial Bernoulli, yaitu Y aksen sama dengan PXY tambah PXY pangkat N. Selanjutnya pada tahun 1683 Jacob juga menemukan konstanta matematika E, yang mana E sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 ditambah 1/n, dimana ini bisa dipelajari untuk bunga madamuk yang mengharuskannya untuk menemukan nilai dari ekspresinya. Lalu inilah karya yang dikenal oleh orang banyak tentang Jacob Bernoulli. Yang pertama, banyak lagi karyanya, tapi saya hanya mencantumkan 6 buah saja, yaitu Bernoulli Differential Equation, yang mana Y aksen ditambah PXY sama dengan PXY pangkat N, dan yang kedua Bernoulli Number, yaitu X per E pangkat X kurang 1 sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Dn X pangkat N per N faktorial. Dan yang ketiga karyanya Bernoulli Formula, yaitu P tambah rho GH1 tambah rho setengah rho GP kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 tambah setengah dari rho. Dan Bernoulli polinomial, yaitu Pxx Bnx sama dengan D per E pangkat D kurang 1 X pangkat N. Dan karyanya yang kelima Bernoulli chain, yaitu X, alpha, mu sama dengan Y, B, T. Dan karyanya keenam itu Bernoulli sampling, yaitu 1 tambah A 1 ditambah alfa pangkat N sama dengan 1 ditambah N kali alfa. Dan keteladanan yang dapat kita contoh dari seorang Jacob Bernoulli, yaitu yang pertama, kita harus senantiasa selalu menjadi manusia pembelajar, karena belajar tidak mengenal usia, ruang, dan waktu. Belajar itu adalah sepanjang hayat. Dan yang kedua, yaitu dalam belajar dibutuhkan ketekunan, kesungguhan, dan kerja keras. Dan yang ketiga, keteladanannya dalam belajar kita juga membutuhkan keteguhan dan ketabahan saat menghadapi kesulitan. Sekian presentasi dari saya, dan sekian juga materi yang dapat saya sampaikan tentang Jacob Bernoulli ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.